Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Syifa Habibah, 2. Saya sendiri Cynthia Bella, dan yang ketiga Riayanti Agustin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis hasil evaluasi. Ada beberapa topik atau poin yang akan kami jelaskan, yaitu 1. Pemeriksaan dan pengolahan data, 2. Konsep skor, bobot, dan nilai, 3. Sistem penilaian, dan terakhir skala penilaian. Sebelumnya kita pahami dulu yang dimaksud dengan analisis hasil evaluasi dalam pembelajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Atau dapat dikatakan juga, analisis hasil evaluasi adalah memeriksa dan mengolah data hasil evaluasi, baik itu yang kita dapatkan dari bentuk tes ataupun non-tes dengan penentuan skor, sistem penilaian, dan skala penilaian. Tujuan dari analisis yaitu untuk membuat singkatan dari data dan menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi yang dapat dipakai dasar alternatif untuk mengambil suatu keputusan. Untuk memeriksa data hasil tes objektif, yaitu berupa pilihan ganda, pemeriksaannya bisa kita lakukan secara manual, bisa juga menggunakan mesin pembaca atau scanner machine. Cara manual digunakan jika peserta dan jumlah soalnya tidak terlalu banyak. Kita bisa membuat sebuah master lembar jawaban yang format kertasnya harus sama dengan lembar jawaban yang dipakai siswa. Kemudian, lembar jawaban yang sudah ditulis kunci jawabannya itu dilubangi, sehingga ketika memeriksa akan terlihat mana jawaban siswa yang benar. Selain itu, bisa juga kunci jawabannya dikopi pada master lembar jawaban transparan, sehingga penggunaannya pun bisa lebih mudah. Sedangkan, jika peserta tes jumlahnya banyak, maka bisa menggunakan scanner mesin scan, namun sebelumnya harus menetapkan syarat-syarat tertentu terlebih dulu untuk peserta didik. Misalnya ketika dulu kita UNBK, syaratnya harus menggunakan pensil 2B, cara menjawabnya harus rapi, lembar kerjanya tidak boleh rusak, kotor, dan lain-lain. Nah, hal itu agar format lembar jawaban siswa sesuai dengan perangkat komputer pengolah data, sehingga hasil pekerjaannya pun dapat terbaca. Lalu untuk memeriksa data hasil tes uraian. Biasanya tes uraian diberikan guru ketika ingin mengetahui bagaimana proses berpikir tingkat tinggi siswanya, seperti soal penerapan, analisis, dan sebagainya. Pemberian skor untuk butir soal pada tes uraian perlu dicermati karena kadangkala guru sembarangan dalam memberi skor. Skor yang dimaksud di sini adalah bobot nilai yang diberikan penulis soal terhadap soal yang ia buat. Langkah untuk meminimalisir ketidaktepatan pemeriksa dalam memberikan skor tes uraian, solusinya 1. Hendaknya ada 2 orang pemeriksa agar pemeriksaan bisa lebih objektif dan juga untuk menjaga ketetapan hasil pemeriksaan. Kedua, ada penyamaan persepsi antara pemeriksa 1 dan pemeriksa 2. Hal ini dilakukan untuk mencari kesepakatan tentang bagaimana cara memeriksa jawaban siswa, serta perlu melihat kesesuaian antara jawaban siswa dengan jawaban yang ada pada pedoman penskoran. Selanjutnya, mengolah data hasil tes. Baik itu tes objektif ataupun tes uraian, pengolahan data bermaksud agar orang yang membaca dapat lebih mudah memahaminya. Adapun cara yang paling mudah dan yang paling sering digunakan di sekolah yaitu
Untuk tes objektif, nilai presentasenya didapatkan dengan cara membagi antara jumlah jawaban yang benar dengan jumlah butir soal dikali 100%. Sedangkan untuk tes uraian, nilai presentasenya didapatkan dengan cara membagi jumlah jawaban yang benar dengan jumlah skor maksimal dikali 100%. Selain itu, jika data hasil pengukurannya berupa non-tes, cara pemeriksaan dan pengolahan datanya seperti ini. 1. Menghitung semua tindakan atau indikator yang dapat dilakukan siswa. 2. Menghitung jumlah tindakan maksimal yang kita harapkan. Ketiga, menentukan persentase keberhasilan siswa. Dengan caranya kurang lebih sama seperti tadi, membagi jumlah tindakan yang dapat dilakukan siswa dengan jumlah tindakan maksimal yang diharapkan dikali dengan 100%. Dengan demikian, untuk menentukan pemeriksaan dan pengolahan hasil pengukuran harus ditentukan terlebih dulu penskoran dari instrumen yang diberikan kepada siswa, lalu bobot dan nilai, baik itu tes atau non-tes. Setelah itu ditentukan sistem penilaian dan skala penilaian. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ria Yanti. Bobot adalah besaran angka yang dikenakan terhadap setiap butir soal yang dinilai ditentukan berdasarkan usaha siswa atau peserta tes dalam menyelesaikan suatu soal serta berdasarkan perbandingan rasio dengan butir tes lainnya dalam suatu perangkat tes. Penentuan besar kecilnya bobot butir tes didasarkan atas tingkat kedalaman, keluasan materi yang ditanyakan, dan tingkat kerumitan atau kompleksitas jawaban yang dituntut oleh suatu butir tes menurut Depdiknas 2002. Secara umum, hanya bentuk soal subjektif, tes uraian yang diperlukan tentukan bobot, sedangkan bentuk soal tes objektif, perhitungan bobot dan skor dianggap sama. Pada hakikatnya, penskoran adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item-item dalam instrumen. Maka, skor adalah hasil kegiatan memberikan angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir soal yang telah dijawab siswa dengan betul. Jenis-jenis skor. Ke-1, skor aktual, artinya skor kenyataan atau empirik yang diperoleh siswa. Kedua, skor minimal aktual, yaitu jika skor siswa paling rendah di antara skor-skor yang diperoleh siswa lainnya. Ketiga, skor maksimal aktual, yaitu jika skor siswa paling tinggi di antara skor-skor yang diperoleh siswa lainnya. Keempat, skor maksimal ideal, yaitu jika dalam perangkat tes siswa dapat menjawab seluruh soal dengan benar atau tanpa salah. Kelima, skor minimal ideal, yaitu jika dalam perangkat tes siswa tidak dapat menjawab satu soal pun dengan benar. Adapun alternatif untuk mengantisipasi jawaban tebakan oleh siswa, maka kita tekankan terlebih dahulu bahwa tidak boleh menebak jawaban. Dan jika terjadi, maka nilai skor siswa tersebut akan turun yang diperhitungkan menjadi skor sama dengan B dikurang S dibagi N dikurang 1. Keterangannya, B diartikan jumlah jawaban yang benar, S diartikan jumlah jawaban yang salah, N diartikan banyaknya alternatif jawaban. Nilai pada dasarnya angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan ditunjukkan oleh peserta tes atau siswa terhadap materi atau bahan yang diteskan sesuai dengan tujuan indikator yang telah ditentukan menurut ANAS 2005. Nilai adalah interpretasi hasil pengolahan skor data mentah yang dapat berupa bilangan kuantitatif dan ataupun huruf atau kategori kualitatif berdasarkan aturan dan kriteria tertentu. Nilai bisa juga melambangkan penghargaan oleh pemberat tes atau guru kepada peserta tes atau siswa atas jawaban betul dalam tes hasil pembelajarannya. Artinya, semakin banyak jumlah butir soal dapat dijawab dengan benar, maka penghargaan yang diberikan pun semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika jumlah yang dapat dijawab dengan betul hanya sedikit, maka penghargaan yang diberikan kepada peserta tes atau siswa juga kecil atau rendah. Sistem nilai. Jenis pedoman untuk mengubah skor menjadi nilai atau sebagai hasil evaluasi menurut Woodward tahun 1961. Halaman 28 ada dua jenis. Yang pertama, membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa dengan suatu standar yang sifatnya mutlak atau absolut. Yang selanjutnya disebut penilaian acuan patokan atau yang disingkat dengan PAP.
Sistem penilaian ini berorientasi pada tingkat penguasaan siswa terhadap seluruh materi yang diteskan, sehingga nilai yang diperoleh mencerminkan presentasi tingkat penguasaannya. PAP bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, karena peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Yang kedua, membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa dengan skor yang diperoleh siswa lainnya dengan kelompok tes tersebut. Yang selanjutnya disebut penilaian acuan norma atau lebih disingkat dengan PAN. PAN berorientasi pada kedudukan siswa atau individu dalam kelompoknya, sehingga nilai yang diperoleh dengan sistem PAN ini tidak atau kurang mencerminkan tingkat penguasaan siswa terhadap seluruh materi tes yang diberikan. Dikatakan relatif karena kualitas siswa sangat bergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Bisa jadi siswa yang sebenarnya pada kelompok 1 tergolong hebat karena berhasil meraih skor yang tinggi sehingga ia tergolong dalam kategori siswa yang pandai. Namun ketika dimasukkan dalam kelompok 2, ternyata hanya termasuk kelompok sedang atau cukup kualitasnya. Maka sistem penilaian terbagi menjadi dua, yaitu CRT atau Criterion Reference Test atau penilaian acuan patokan yang disingkat dengan PAP, dan Norm Reference Test atau yang disingkat dengan NRT atau penilaian acuan norma. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk menyatakan suatu data pengukuran dalam bentuk angka. Berdasarkan bentuk data hasil pengukurannya, skala pengukuran dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, skala nominal, merupakan skala pengukuran yang bersifat kategorikal. Bentuk datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contohnya, untuk menunjukkan perbedaan kelompok berdasarkan jenis kelamin, maka diberikan label 1 dan 2, atau sebaliknya. Dalam hal ini, tidak berlaku operasi hitung, artinya 1 ditambah 2 tidak sama dengan 3, dan tidak dapat dikatakan juga bahwa 1 lebih baik dan dari 2 atau 2 lebih besar dari 1. Yang kedua, ada skala ordinal, merupakan skala berupa hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau jenjang yang mana jarak antara satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Contohnya, ranking siswa di kelas berdasarkan hasil tes mereka, yaitu skor siswa dapat diurut mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pada skala atau tingkatan yang paling rendah. Yang ketiga, skala interval, merupakan skala yang mempunyai jarak sama antara satu data dengan data yang lain, sehingga data interval dapat berlaku operasi hitungan, namun tidak memiliki angka 0 mutlak. Contohnya, selisih jarak antara 1 meter dan 2 meter adalah sama dengan selisih jarak antara 3 meter dan 4 meter, ukuran panjang suatu benda dalam satuan meter, dan sebagainya. Yang keempat, ada skala rasio. Skala rasio menunjukkan adanya tingkatan dengan cara membandingkan nilainya. Data rasio yaitu data yang interval 1 dan lainnya mempunyai jarak yang sama, namun perbedaannya skala rasio ini adalah memiliki harga 0 absolut. Contohnya, pengukuran terhadap besarnya gaji pegawai atau karyawan absolut, karena jika seorang pegawai gajinya 0,
berarti mereka tidak mendapatkan uang sedikit pun. Contoh lain, pengukuran panjang atau berat benda dan lain-lain memiliki nol mutlak. Dapat diartikan misalnya, panjang 0 meter berarti tidak panjang, berat 0 kg berarti tidak ada berat. Yang kelima ada skala Likert, yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena pendidikan. Ada dua bentuk pertanyaan yang menggunakan skala Likert, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur sikap positif dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur sikap negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 atau negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Bentuk jawaban Likert adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang ke-6 ada skala Goodman, yaitu skala yang menginginkan tipe jawaban tegas seperti jawaban benar salah, ya tidak pernah, positif negatif, tinggi rendah, baik buruk, dan lain-lain. Pada skala ini hanya dua interval, yaitu setuju tidak setuju. Dapat dibuat untuk pertanyaan pilihan ganda dan daftar checklist. Untuk jawaban positif seperti ya, benar, setuju, dan lain-lain diberi skor 1. Untuk jawaban negatif seperti tidak, salah, tidak setuju, dan lain-lain diberi skor 0. Yang ketujuh ada skala Thurston, yaitu skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval di mana setiap butir memiliki kunci skor yang jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala ini dibuat dalam bentuk sejumlah pernyataan 40-50 yang relevan dengan variabel yang hendak diukur. Yang ke-8 ada semantik diferensial, yaitu skala untuk mengukur sikap tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Yang ke-9 ada rating scale, yaitu cara pengumpulan data dengan data yang diperoleh berupa angka-angka yang kemudian ditafsirkan secara kualitatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis evaluasi dalam pembelajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar pengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya dengan nilai berupa data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Pemeriksaan data hasil objektif yang dilakukan secara manual melalui master lembar jawaban atau menggunakan mesin pembaca atau scanner machine, sedangkan memeriksa hasil tes uraian dapat menggunakan pedoman pemeriksaan atau penskoran yang di dalamnya berisi indikator kompetensi atau kata kunci beserta masing-masing skornya. Untuk dapat menentukan pemeriksaan dan pengolahan hasil pengukuran, harus ditentukan terlebih dahulu penskoran dari instrumen yang diberikan kepada objek evaluasi atau siswa, bobot dan nilai tes atau non-tes yang diberikan. Setelah itu ditentukan sistem penilaian dan skala penilaiannya.